Haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa Tuhan Yesus baik. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Hari ini saya akan bawakan firman Tuhan yang lebih dalam mengenai apa yang kita sampaikan minggu yang lalu, yaitu membuat batasan di dalam jiwa kita. Dan hari ini kita akan melihat bahwa jiwa saudara adalah gerbang saudara. Maka hari ini judul firman Tuhan kita adalah bukalah dan perluaslah gerbang-gerbangmu. Haleluya. Yang suka cita katakan amin. Yang siap boleh katakan saya. Buka gerbang-gerbang dalam hidup saudara. Hidup kita hanya sebatas jiwa kita. Seberapa besar jiwa kita, sebegitulah kebesaran hidup kita. Seberapa besar jiwa kita, sebegitulah kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara, sering sekali dalam hidup ini kita memikirkan perkara badani, yang mana tidak salah, karena memang perkara badani juga perlu diurus. Haleluya. Uruslah tubuh saudara, karena kita adalah manusia roh yang mempunyai jiwa yang tinggal dalam tubuh. Tubuh kita hanya satu, nggak bisa pinjam-pinjaman, nggak bisa sewa-sewaan. Jadi kalau tubuh kita rusak, selesailah hidup kita di dunia ini. Mau sebagaimanapun kita doakan, ada saatnya Tuhan mengizinkan mukjizatnya jadi, sehingga tubuh kita mengalami pemulihan, dikuatkan, dihidupkan dengan luar biasa, sehingga mampu untuk hidup beberapa tahun ke depan lagi. Tetapi saudara, yang mau saya katakan, kita harus jaga tubuh kita. Dan sering sekali kita menjaga tubuh kita ini luar biasa. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, ada orang yang merawat tubuhnya beda. Dia pergi ke tempat-tempat kecantikan, melangsingkan diri. Haleluya, bagus. Yang hitam diputihkan, yang putih dihitamkan saudara. Haleluya, bagus. Yang lurus dikeriting, yang keriting diluruskan. Ya, yang ada rambutnya saudara dicukur habis. Yang seperti saya gak ada rambut, diusahakan agar tumbuh lagi. Heran saya ngeliat manusia ini, selalu pingin apa yang dia gak punya. Betul atau tidak? Dan GKI juga terkenal mengurus roh luar biasa. Oh haleluya. Ya, ada banyak kita mengurus roh luar biasa. Sikirabasanda, sikirabasini, sikirabasana. Ya, wah luar biasa. Tetapi hari ini saya mau ajak saudara urus jiwa, yang mana di GKI masih perlu ditambah lagi. Tapi kita tahu sekarang butuh keseimbangan. Semua berkata keseimbangan. Jadi minggu yang lalu sudah saya sampaikan kepada saudara, tapi hari ini saya mau menyampaikannya lebih dalam sedikit lagi dengan dasar firman yang lebih dalam. Yang siap katakan haleluya. Jadi saudara, memang betul kita harus menjaga roh, menjaga tubuh. Tetapi GKI, saudara dan saya juga harus menjaga jiwa. Nah saudara, jadi penting sekali kita menjaga jiwa kita, karena di jiwa ini adalah gerbang bagi kehidupan kita. Seberapa besar jiwa kita, segitulah besarnya kehidupan kita. Saya berdoa setelah ini saudara memperbesar jiwa saudara. Haleluya. Karena masih banyak yang mau diberikan Tuhan pada saudara. Amin. Ingat baik-baik apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Kumpulkanlah bejana-bejana itu, tetapi jangan terlalu sedikit. Kenapa? Karena ketika dia berkata, dekatkanlah pada aku satu bejana lagi, dan anaknya berkata, sudah habis, maka berhentilah minyak dari sorga itu mengalir. Minyak itu tidak berhenti kalau masih ada tempatnya. Dan tempat itu adalah bejana hati kita. Hati dalam bahasa aslinya adalah jiwa. Amin saudaraku. Dan saudara, ketika masih ada tempat di jiwa saudara yang bisa diisi oleh Tuhan, Tuhan pasti isi. Tuhan pasti isi. Haleluya. Yang suka cita katakan amin. Amsal 4 ayat 23 berkata, above everything else guard your heart. It is where your life comes from. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu, kata Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahan bebasnya berkata, di atas segalanya
Seorang yang rohani, dia tahu bagaimana menjaga jiwanya. Dia tahu mendisiplin diri. Dia punya karakter dan semakin diperbaharui. Saya berharap sama-sama kita semakin baik dalam karakter. Terpujilah Tuhan untuk itu. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jagalah jiwa baik-baik, karena itu yang menentukan jalan hidup. Jalan hidup saudara bukan ditentukan oleh Tuhan, tetapi ditentukan oleh kondisi jiwa saudara. Jalan hidup yang diberikan oleh Tuhan sudah ada dan sudah pasti. Inilah dia jalan hidupnya begitu tebal. Haleluya. Minggu depan saya akan terangkan kenapa Alkitab ini begitu tebal. Supaya semua punya jalan hidup yang baik dari manapun datangnya. Kalau saudara datang dari latar belakang yang baik, di dalam ini ada caranya supaya dapat yang lebih baik lagi. Kalau saudara datang dalam latar belakang yang buruk, dalam ini ada caranya supaya saudara jadi baik. Kalau saudara datang dari latar belakang luar biasa baik, masih bisa mendapat kemuliaan yang luar biasa. Haleluya. Boleh dong kita berikan tepuk tangan. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah disediakan Tuhan jalannya. Tetapi kalau jiwamu tidak menjalaninya, tidak menjadikan itu jalanmu, maka itu tidak bisa menjadi milikmu. Sudah ada jalan ke Brastagi. Tapi kalau engkau tidak mengarahkan mobilmu ke jalan Jamin Ginting, sampai kapanpun engkau tidak sampai ke Brastagi. Yang mengerti katakan amin. Sudah ada jalan ke Prapat, tetapi kalau kita tidak mengarahkan mobil kita ke jalan Sisingamangaraja, tidak akan pernah sampai ke Prapat. Sudah ada jalan untuk kemakmuran, sudah ada jalan untuk kesehatan, sudah ada jalan untuk peningkatan, sudah ada jalan untuk kemuliaan. Tapi kita dengan jiwa kita ini harus mengarahkan diri kita pada jalan kemuliaan, harus mengarahkan diri kita pada jalan-jalan berkat. Haleluya. Argumen tidak akan mengarahkan jalan hidup kita ke sana. Pertentangan, perselisihan, pertikaian tidak mengarahkan arah hidup kita ke sana. Tetapi iman, penyerahan, dan juga perbuatan, perkataan kita, itu yang mengarahkan diri kita ke sana. Haleluya. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jagalah hatimu, jiwamu. Dalam bahasa Ibrani, kata hati di sini diambil dari bahasa asli yaitu leb. Semua berkata leb. LEB, sederhana, leb. Ya, itu ada di situ. Artinya hati manusia, jiwa manusia, pikiran, pengetahuan, pemikiran, refleksi, renungan, ingatan manusia, kehendak manusia, kesadaran manusia, karakter moral manusia, emosi dan kerinduan manusia, keinginan dan kesukaan manusia. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kata dalam bahasa Inggris saudara diterjemahkan, ya tadi dikatakan keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Jadi dikatakan isu kehidupan, apa yang terjadi dalam kehidupan. Isu kehidupan dalam bahasa Inggrisnya issues diambil dari bahasa Ibrani yaitu totsa'ah. Totsa'ah artinya sumber, kelepasan dari kematian atau batasan. Batasan terluar yang tidak akan bisa engkau lalui. Dalam arti kata itulah yang membatasi hidupmu. Totsa'ah datang dari lab. Totsa'ah, isus, batasan hidupmu, sumber hidupmu datang dari lab, dari jiwamu, pikiranmu, pengetahuanmu, kehendakmu, kesadaranmu, karaktermu, emosimu, kerinduanmu, keinginan dan kesukaan. Yang sampai di sini mengerti katakan haleluya. Saya bawakan firman pada saudara. Amin. Nah sekarang, kalau namanya kita mau sesuatu hal, kita harus jalani agar sampai ke sana. Kalau namanya iman, kita harus jalani, dan antara iman dan kenyataan ada jalannya,
ada waktunya, ada ujiannya. Yang mengerti katakan amin. Dan itulah yang merupakan totsaah kita. Nah saudara, kalau kita terus jalani, kita akan sampai ke sana. Kalau kita menyimpang dari itu, maka kita tidak akan sampai ke sana. Dan kalau kita mau di sana yang besar, maka kita harus buat jalan yang besar. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi saudara, kalau kita mau hidup yang besar, kemuliaan yang besar, apa yang kita buat? Labnya harus diubah. Kenapa? Karena totsaah itu batasan hidupmu. Batasan hidupmu ada di pikiran, ada di jiwa, ada di kehendak. Amang, inang, Bapak Ibu, apakah kehendak kita yang tidak sesuai dengan jalan yang kita inginkan tempuh? Buang. Haleluya. Jadi bagaimana caranya? Perluas jiwa kita. Lihat baik-baik, Petrus memperluas jiwanya ketika Tuhan berkata ke tempat yang lebih dalam. Pengetahuannya berkata, kami nelayan, sepanjang malam kami mencari ikan. Kalau malam aja nggak dapat, konon lagi siang-siang. Itu pengetahuannya. Tapi ada hikmat yang baru yang diberikan Tuhan, yaitu bahwa dalam Yesus ada mukjizat. Ya, sukacita katakan amin. Ditegaskan kembali oleh Salomo dalam Amsal 23 ayat 7 dikatakan, sebab sebagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikian jugalah ia. Demikian jugalah ia. Demikian bagaimana? Sebagaimana yang dipikirkannya itu yang jadi padanya. For as he think in his heart, so is he. Heart diambil dari kata Ibrani yaitu nefes. Nefes artinya makhluk hidup, makhluk yang bernafas, sesuatu yang memiliki darah. Jiwa ada di dalam ya ditampilkan. Terima kasih. Pribadi, keinginan, kerinduan, emosi, selera, aktivitas, berpikir, sudah jelas itu tentang jiwa seluruhnya. Sebagaimana yang dipikirkannya dalam hatinya, itulah dia. Nah, kemudian kata berpikir diambil dari kata sya'ar. Sya'ar berarti mengkalkulasi, memperhitungkan, membuka, dan berargumen, beralasan. Dalam konkordansi Strong, sya'ar diambil bentuk denominatifnya yang artinya pintu gerbang atau menjadi penjaga pintu gerbang. Pikiranmu adalah pintu gerbang bagimu. Jadi kalau Anda mau sesuatu jadi dalam hidupmu, buka pintunya. Jangan ikuti emosimu sayang. Karena dua-dua itu jiwa. Haleluya. Haleluya. Satukan semuanya. Ada namanya pengetahuan, yaitu di pikiran, betul? Pikiran, pengetahuan, pengalaman di situ. Ada namanya kehendak, kerinduan. Ada namanya emosi. Satukan tiga-tiganya supaya jiwamu terintegrasi bergerak ke arah yang sama. Kenapa kita tidak bisa maju? Karena satu atau dua dari antara jiwamu bergerak ke arah berlawanan, sehingga engkau tidak maju. Ketika saudara berkata damai, maka pikiran saudara berkata, ya Tuhan, aku menyerahkannya kepadamu. Aku percaya ada mukjizat. Lalu kemudian saudara emosimu berkata, aku mengampuni. Maka pada saat itu roh bisa bekerja dan membawa jiwamu ke arah yang damai. Ayo dong, yang mengerti katakan haleluya. Dan ketika kita bicara mengenai membuka pintu gerbang, sya'ar, berpikir, pikiran saudara membuka pintu gerbang. Nah sekarang ketika pintu itu sudah terbuka, bawa dirimu masuk ke sana. Saya ulangi sekali lagi, bawa dirimu masuk ke sana. Haleluya. Haleluya. Banyak orang yang pikirannya sudah terbuka oleh fakta firman Tuhan. Amin, haleluya. Tepuk tangan lagi, doa basaro, kira tapi dia tidak membawa dirinya masuk ke sana. Sepanjang hari, sepanjang minggu, yang dikerjakannya, yang dibuatnya bertentangan dengan apa yang dibukakannya pada hari Minggu kemarin. Hari ini apa yang mau saudara buka dari firman? Saya katakan pada saudara tadi, seluruh dunia sedang menghadapi krisis.
Dalam bidang moneter, saya mohon pada saudara, biarlah jiwa saudara, pikiran saudara mulai membuka satu pintu, namanya pintu berkat. Nah, saudara berkata bahwa hidupku bisa diberkati oleh Tuhan. Maka mulai berpikir bagaimana caranya untuk diberkati. Apa yang saudara tahu, lakukan. Apa yang saudara belum tahu, cari tahu. Ada batasan, ada gerbang, ada tembok. Itulah dia, Totsaah tadi. Ada lab dalam jiwa kita, itulah yang menentukannya. Jadi kalau ada apa-apa dalam hidupmu, Tuhan terangi jiwaku. Masalahnya bukan Tuhan tidak buka jalan, tetapi jiwamu nggak tahu. Semua ada jalannya di dunia ini. Semua kita berkata, semua ada jalannya. Sayang, dengarkan baik-baik. Jalan yang paling sulit pun ada, yaitu jalan ke sorga. Betul atau tidak? Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, Yesuslah jalan. Yesus adalah firman. Firmanlah jalan. Sekarang ini firman yang mana ya Tuhan? Alkitab berkata, Roh Kudus menerangi firman. Sehingga Roh Kudus menerangi jalan. Sekarang begini, dengarkan. Kenapa di depan mobilmu ada lampu? Supaya dalam kegelapan malam engkau bisa lihat jalannya. Bukan karena jalannya nggak ada, Amang. Bukan karena jalannya nggak ada, Inang. Tetapi karena kegelapan malam membuat engkau tidak tahu yang mana jalan, yang mana jurang. Betul atau tidak? Jalannya ada di dalam Alkitab, jalannya ada di dalam firman, tetapi jiwamu nggak bisa lihat karena kegelapan malam. Kegelapan daripada situasi keadaan, kegelapan daripada COVID ini, kegelapan daripada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, kegelapan daripada tekanan-tekanan dunia. Kita nggak bisa lihat. Perlu ada Roh Kudus. Sikarabaya shandara laba kuriandara lalaba sande. Oh Roh Kudus, terangi jiwaku, amin. Sehingga dia muncul bagaikan lampu, bus. Sehingga saudara tahu yang mana jalan. Dan saudara bisa jalan lagi. Itu sebabnya mobil itu bisa jalan di waktu malam. Yang mengerti katakan amin. Semua dimulai dari jiwa. Jaga jiwa. Apa yang sesuai perluas, tambahi. Sesuai dengan Totsaahnya, jalannya. Apa yang tidak sesuai buang. Jangan pikirkan lagi. Jangan nyangkut. Haleluya. Buang, lupakan. Jangan satu hari, jangan disimpan, satu hari dikeluarkan. Ada yang begitu. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus satu lagi. Kalau saudara tidak membuatnya, tidak mengarahkan jiwa saudara pada jalan itu, maka setan yang membangun tembok-tembok itu pada saudara. Kalau setan sudah bangun, maka kita ada dalam satu hal yang sulit. Itu sebabnya saudara perlu sekali dikatakan, perlu ada pengetahuan akan Tuhan yang membalikkan situasi. 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan, kami mematahkan setiap siasat atau argumen. Dalam bahasa Greka dikatakan logismos, dari sini datang kata logika, yaitu perhitungan, argumen, imajinasi, pemikiran. Itu sudah datang dari jiwa pasti. Kami patahkan semua itu dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kata kubu itu artinya diambil dari bahasa aslinya itu hupsoma. Hupsoma artinya batasan yang ditinggikan di jiwa saudara. Udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa sembuh lagi, udah nggak bisa lagi aku di gereja ini, nggak mampu lagi, nggak cocok lagi kurasa semuanya. Sayang, itu semuanya hupsoma. Dengarkan sayang, kalau gereja ini ada kurangnya, maka Tuhan menunjukkannya pada saudara sebagai tugas agar sama-sama kita kerjakan. Kalau gereja ini, ayo kita berikan tepuk tangan, haleluya. Kalau gereja ini ada lebihnya, maka Tuhan berikan pada kita agar kita sama-sama menikmatinya. Saya berdoa akan datang satu hari di depan nanti, di mana kita semua akan menikmati hal-hal baik yang Tuhan berikan di gereja Tuhan ini. Sekarang ini pun sudah mulai. Amin. Tetapi kalau kita, nah minggu depan kita akan cerita
Bagaimana supaya kita baik-baik aja? Salah satu di antaranya ialah dengan pujian penyembahan. Lawan daripada itu ialah dengan gerutu, dengan keluhan, dengan menuntut. Kalau kita tiap kali menuntut, mengeluh, sayang, dengarkan baik-baik, itu membangun kubu yang salah. Saudara menuntut, mengeluh tentang apa saja. Saudara mengeluh tentang pekerjaan, saudara sedang membangun tembok yang salah tentang pekerjaanmu. Sehingga saudara tidak melihat lagi bahwa pekerjaanmu itu adalah berkat. Sementara puluhan ribu orang lain menangis, memohon kepada Tuhan supaya dia dapat pekerjaan. Dia berkata, yang kecil aja ya Tuhan, supaya anakku bisa hidup. Puluhan ribu orang yang gak tahu apa mau dibuatnya karena dia tidak punya pekerjaan. Kita punya sejuta alasan untuk mengeluh. Tapi kita memilih di jiwa kita. Kita tidak akan membangun hupsoma. Enggak. Haleluya. Kita mau memperluas lab. Supaya tot saah jalan kita semakin lebar. Haleluya. Nah, kita mau membuka gerbang. Jalan yang lebar. Gerbang yang dibukakan. Lancar berkat itu datang. Engkau buka gerbang, jalannya kecil. Datang berkat, tapi sikit-sikit. Saya berdoa, besarkan lab. Besarkan hati. Adakah saudara mengerti maksud firman Tuhan hari ini? I don't care apa yang datang di depan, aku gak peduli. Aku persiapkan engkau. Apa yang dipersiapkan? Jiwa saya. Saya tidak mau saudara emosional. Apapun gak jadi. Jiwa mau persiapkan. Ada pikiran, ada kehendak, ada emosi. Saya percaya kehendak saudara sekarang ini sudah ada. Saya mau lebih baik lagi. Saya mau penuh Roh Kudus. Betul? Sekarang isi pikiran saudara dengan firman. Isi pikiran saudara dengan pengetahuan. Haleluya. Jaga emosi. Sinkronkan tiga-tiga. Supaya bersehati tiga-tiga itu ngarah ke arah yang sama. Besarkan jiwa saudara. Ada yang marah, ada yang gak cocok. Besarkan hati saudara. Pada saat yang sama jangan sampai engkau dipermainkan. Jadilah bijaksana. Berhikmatlah. Haleluya. Dan semuanya itu kita butuh penuh Roh Kudus. Nah, saya tahu saudara semakin menyala. Nah, saudara mau kedalaman yang lebih lagi. Saya berdoa itu jadi pada saudara. Jadilah. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Haleluya.